Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Mardita dengan NIM 23042251, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem hukum Anglo-Saxon, Eropa kontinental, Islam, komunis, campuran, dan sistem hukum yang dianut Indonesia. Sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berkembang dari tradisi hukum yang berasal dari Inggris pada tahun sekitar abad ke-15 hingga ke-11 Masehi dan terus berkembang seiring waktu. Sistem ini memiliki beberapa karakteristik utama. 1. Common law. Salah satu ciri utama sistem hukum Anglo-Saxon adalah common law, yang merupakan hukum yang berdasarkan pada preseden pengadilan dan keputusan hakim terdahulu. Konsep preseden. Preseden hukum sangat penting dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Pengadilan memutuskan kasus berdasarkan pada keputusan-keputusan sebelumnya. Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental adalah sistem hukum yang berkembang di sebagian besar negara-negara Eropa kontinental, serta banyak negara di seluruh dunia yang dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa. Beberapa ciri khas dari sistem hukum Eropa kontinental meliputi: 1. Sistem hukum yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa daratan seperti Prancis, Jerman, dan Spanyol. 2. Didasarkan pada kode hukum yang komprehensif yang berlaku secara nasional, di mana hukum ditafsirkan oleh hakim, tetapi keputusan pengadilan tidak memiliki kekuatan preseden yang sama seperti dalam common law. Islam. Sistem hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip agama Islam, berlaku di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan, dan sebagian wilayah di negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia, dan Nigeria. Sumber hukum utamanya adalah Al-Quran dan hadis, tetapi implementasinya dapat berbeda-beda, tergantung pada interpretasi dan tradisi lokal. Komunis. Sistem hukum yang berkembang dalam negara-negara yang menganut ideologi komunis seperti Uni Soviet, Tiongkok, Vietnam, dan Kuba. Karakteristiknya termasuk dominasi partai tunggal, pengendalian negara terhadap ekonomi, dan penekanan pada kolektivitas dan kesetaraan sosial. Campuran. Sistem hukum campuran merupakan gabungan dari beberapa elemen dari berbagai sistem hukum yang berbeda. Ini bisa termasuk unsur-unsur dari sistem hukum Anglo-Saxon, Eropa kontinental, hukum adat, hukum agama, atau bahkan prinsip-prinsip hukum yang unik bagi suatu negara. Ciri khas sistem hukum campuran adalah adanya upaya untuk mengintegrasikan berbagai tradisi hukum dan norma-norma ke dalam satu karang hukum yang komprehensif. Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Indonesia menganut sistem hukum campuran yang dipengaruhi oleh seperti tradisi hukum. Secara umum, sistem hukum Indonesia mencakup unsur-unsur dari hukum Belanda, hukum adat lokal, dan prinsip hukum Islam. Berikut ini adalah gambaran lebih rinci tentang sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Hukum Belanda, hukum adat, hukum Islam. Selain dari ketiga elemen utama tersebut, Indonesia juga memiliki konstitusi yang menjadi dasar hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini menetapkan dasar bagi pembentukan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.